Kerahiman Tuhan mendidik umat beriman untuk percaya. Romo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kitab suci. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ternyata para murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti, telah dekilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya boleh share screen ya? Kan Romo. Baik, selamat siang teman-teman Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi. Bertemu lagi dengan saya, Romo Frans. Berangkat dari Injil yang baru saja kita dengar, saya ingin memberikan sebuah renungan yang berjudul Kerahiman Tuhan mendidik umat beriman untuk percaya. Apa yang menjadi dasar atau keprihatinan saya secara pribadi setidaknya adalah soal saya ingin mengajak Anda sekalian untuk memurnikan kembali semangat untuk menerima kerahiman Tuhan di dalam hidup kita. Dan di sini kalau kita lihat ada 3 gambar, yaitu kerahiman ilahi, lalu yang tengah itu adalah merciful like the Father. Anda mungkin pernah melihatnya di tahun 2016. Apa itu nanti akan saya jelaskan. Dan yang gambar yang paling kanan adalah Yesus yang membagi-bagikan roti kepada banyak orang. Peristiwa penggandaan 5 roti 2 ikan atau peristiwa penggandaan 7 roti kepada 4.000 orang. Soal kerahiman Tuhan, bahwa secara singkat kita bisa merenungkan kerahiman Tuhan sungguh dapat kita rasakan dalam pengalaman pribadi Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Dan secara khusus kalau dalam gambar kerahiman ilahi, digambarkan kerahiman ilahi itu muncul dari hati Yesus, merah dan putih. Bukan ini artinya merah putih itu artinya Yesus mempunyai semangat Indonesia, ya, belum sampai itu. Tetapi merah bisa kita renungkan soal bagaimana kerahiman ilahi muncul dengan darah kematian Yesus yang disalib, dan putih adalah kesucian Tuhan Yesus
sebagai Allah. Maka ketika kerahiman Tuhan ini kita maknai sebagai bentuk hal yang manusiawi dan yang ilahi, Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus lewat darah dan kesuciannya, disinilah kita kemudian bisa merenungkan ternyata kerahiman Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam pengalaman hidup manusia. Allah yang sungguh hadir dalam sejarah keselamatan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita memahami kerahiman Tuhan? Saya tidak akan memberikan semacam konsep atau pelajaran, tetapi saya akan mencoba masuk ke dalam sebuah peristiwa iman gereja. Peristiwa iman gereja. Bahwa kalau kita mengingat kembali, tadi di judul itu kan ada gambar merciful like the Father. Itu merupakan simbol atau pengingat penanda dari tahun jubileum kerahiman ilahi yang telah dibuat oleh Paus Fransiskus sejak tanggal 8 Desember 2015 pelaksanaannya dan berakhir tanggal 20 November 2016. Melalui bula atau surat ketetapan yang berjudul Misericordiae Vultus atau wajah kerahiman. Tujuannya adalah gereja mengundang dirinya sendiri dan umat beriman untuk mengikuti teladan Bapa yang murah hati, yang meminta kita tidak menghakimi atau menghukum, tetapi mengampuni serta memberi kasih dan pengampunan tanpa batas. Memang kalau mau direnungkan, kasih Bapa, kasih Allah Bapa yang begitu jelas adalah kasih yang selalu mengampuni manusia yang tanpa batas. Dan bagi gereja secara khusus, dan bagi kita, Paus Fransiskus mengajak kita dengan cara demikian membuat lebih jelas perutusannya untuk menjadi saksi kerahiman. Jadi polanya adalah menyadari Bapa yang murah hati, yang mengampuni. Setelah itu, kemudian umat diajak, gereja diajak untuk memberi saksi, ya, saksi. Saksi itu berarti ya mewartakan, memberikan berita. Dan salah satu bentuk kegiatan di gereja pada waktu tahun jubileum kerahiman ilahi adalah dibukanya sakramen pengampunan dosa. Saya ingat setidaknya untuk pengalaman saya sendiri, di tahun 2015, saya antara tahun 2015 atau tahun 2016 itu, saya masih menjadi diakon di Katedral Surabaya. Katedral Surabaya itu membuka waktu khusus untuk pengakuan dosa, kalau tidak salah mulai dari siang atau sampai malam gitu ya. Ada 7 romo dan umat yang hadir itu terus mengalir. Terus mengalir. Kalau Anda ingat waktu itu, mungkin di paroki Yakobus juga membuka gitu ya. Nah, satu hal kemudian ketika saya jalan-jalan untuk melihat situasi, ya karena seorang diakon kan belum bisa memberi sakramen pengakuan dosa, makanya saya bisa melihat-lihat, jalan-jalan, ya ternyata ada bedanya ternyata ya, antara umat yang masih menunggu sakramen pengakuan dosa dan umat yang telah menerima sakramen pengakuan dosa. Bedanya apa? Bedanya dari wajah yang ditunjukkan umat yang setelah
menerima sakramen pengakuan dosa, saya lihat wajahnya begitu berseri-seri, seakan-akan kalau orang habis naik gunung bawa ransel yang berat, itu dilepas semua. Sudah seakan-akan lepas dari beban kehidupan, kalau boleh saya bilang begitu. Tetapi begitu melihat umat yang masih menunggu untuk sakramen pengakuan dosa, wajahnya ada yang takut, ada yang mengkerut gitu ya. Seakan-akan takut. Wah, ternyata di sini memang secara nampak hal yang harafiah, sakramen pengakuan dosa sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada umat. Entah bagaimana sebenarnya yang terjadi, tetapi paling tidak sejauh mata memandang ini memberikan efek kepada umat beriman yang saat itu pengakuan dosa di katedral. Ini wajahnya nampak berseri. Dan Paus Fransiskus pada waktu itu membuka salah satu bentuk bagaimana membuka tahun kerahiman ilahi, ya ini membuka pintu katedral ini. Dan Romo, apa artinya gambar itu? Ya kan? Artinya gambar itu kan seperti yang orang Samaria yang baik hati itu kan, menolong orang yang dijarah hampir mati itu ya. Di situ ya seperti Yesus sendiri yang menolong, dan kemudian matanya itu ada 3, bukan 4, tetapi karena kalau saya mencoba untuk melihat matanya 3 itu karena ya antara mata orang yang ditolong dengan mata Tuhan Yesus itu menjadi satu gitu ya. Ada satu kesatuan. Seperti itulah gambaran kerahiman ilahi Tuhan Yesus yang membopong seorang yang sakit. Kalau kita lihat dalam perikop Injil yang lain soal Yesus yang menyelamatkan domba yang hilang, seperti itu. Nah, dari tahun kerahiman ini, setidaknya hal yang saya bisa renungkan adalah ada polanya ternyata. Yang pertama adalah ajakan gereja kepada umat beriman untuk menyadari bahwa kita ini mempunyai kelemahan dan kerapuan. Kelemahan dan kerapuan itu ya dari hal yang fisik, kita ini gampang sakit-sakitan, tetapi juga dalam pengalaman iman kita, kelemahan dan kerapuan itu seringkali kita sering jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Itulah bentuk kelemahan dan kerapuan. Lalu pola berikutnya adalah di situ ketika manusia mempunyai kelemahan dan kerapuan, sebenarnya kerahiman Tuhan itu bekerja di dalam hati kita jika hati dan iman kita terbuka pada kerahiman Tuhan itu sendiri. Sebenarnya kalau kerahiman Tuhan itu sebenarnya sudah bekerja, kalau istilahnya orang itu mengetok pintu hati kita, kerahiman Tuhan itu mengetuk pintu hati iman kita, tetapi apakah kita mau terbuka pada kerahiman Tuhan itu? Maka bisa dibilang pengakuan dosa itu bukan hal yang mudah bagi beberapa orang. Karena apa? Karena untuk bilang atau mengatakan dosa saya kepada Tuhan melalui imam itu sungguh sangat sulit. Gitu. Nah, jika itu terbuka, poin yang ketiga, pola ketiga adalah akhirnya kalau terbuka berarti Tuhan ini, kerahiman Tuhan itu menuntun dan mendidik jalan hidup umat beriman. Jadi kalau sudah terbuka, maka mau tidak mau Tuhan ini harus bertahta di dalam hati kita, dan disitulah Tuhan yang memegang kendali, mengarahkan hidup kita untuk selalu hidup yang kudus. Dan ketika Tuhan
menuntun hidup kita yang kudus ini, secara tidak langsung, disitulah kerahiman Tuhan mendorong kita untuk menjadi saksi cinta kasih Allah kepada Allah sendiri, kepada diri kita, kepada sesama, dan kepada lingkungan kita. Ini yang bisa kita lihat dari yang saya renungkan dari tahun kerahiman ilahi. Maka ada gambar yang bagus yang selalu saya suka soal kerahiman ilahi yang kiranya sejalan, yaitu gambar yang di atas kanan itu ya. Itu adalah kalau kitab suci perumpamaan anak yang hilang. Diambil dari sebuah gambar atau lukisan asli, pelukisnya namanya Rembrandt. Itu selain karena lukisannya, sebenarnya Rembrandt ini juga melukiskan bagaimana kisah hidupnya yang juga jauh dari Tuhan dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Lalu juga sama, masih di tahun kerahiman, antara entah itu pergantian tahun 2015 ke 2016 atau 2016 ke 2017, Paus Fransiskus membuat sebuah resolusi soal bagaimana menjadi saksi kerahiman Tuhan. Yang pertama, jangan gosip, ya kan? Jangan bergosip. Kedua, habiskan makananmu, yang artinya apa yang Anda makan, itulah yang harus Anda habiskan. Kalau sudah tahu makannya sedikit, ya jangan ambil banyak, gitu kan? Perbanyaklah waktu untuk sesama. Memilihlah untuk lebih rendah hati. Bertemulah dengan mereka yang memerlukan, yang lemah. Jangan menghakimi sesama. Rangkulah mereka yang tidak setuju dengan kamu. Buatlah komitmen. Kalau dalam hidup perkawinan Anda, buatlah komitmen yang lebih kuat dalam hidup perkawinan Anda. Buat kebiasaan untuk melakukan perintah Allah dan jadilah orang yang gembira. Ini contoh bagaimana bisa contoh menjadi saksi kerahiman Tuhan menurut versi Paus Fransiskus. Nah, kalau dilihat dari tahun jubileum kerahiman ilahi ini, di sini kita akan menemukan sebuah permenungan bersama juga. Kerahiman Tuhan itu merupakan sebuah proses Allah yang mendidik. Poin pertama adalah kerahiman Tuhan yang poin pertama ini harus dipegang. Tidak sama dengan sulap. Kenapa tidak sama dengan sulap? Kalau kita melihat dalam pengalaman hidup kita berdoa, doa kita dikabulkan, lalu dengan bacaan Injil, Tuhan Yesus menggandakan roti untuk banyak orang, menyembuhkan orang yang sakit. Semata-mata itu adalah bentuk kerahiman Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan sulap. Karena memang tujuannya itu berbeda. Ya, mungkin sama soal prosesnya, yaitu kita memandang sebagai sebuah ketertakjuban akan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi tujuannya berbeda. Kalau kerahiman Tuhan itu Allah ingin membentuk dan menuntun hidup manusia, kalau sulap hanyalah sekedar untuk kesenangan itu saja. Selesai ya selesai, gitu kan? Begitu orang bagus, sulap itu bagus, maka orang akan gembira, akan mencari yang lebih. Kalau misalnya sulap itu jelek, ya maka akan ditinggalkan. Tetapi beda dengan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan sekecil apapun, entah itu yang
menakjubkan atau yang bersifat rutinitas, yaitu soal kehidupan diri kita, sebenarnya ingin membentuk dan menuntun hidup diri kita. Kerahiman Tuhan itu mempunyai sebuah tujuannya. Apa tujuannya? Nanti kita akan melihat. Nah, ketika Tuhan menunjukkan kerahiman Tuhan itu dari pihak diri kita diajak untuk mengarahkan dan menyelaraskan kehendak kebebasan kita pada kehendak Tuhan. Salah satu hal yang harus dipahami soal ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak hanya menciptakan badannya manusia, tetapi Allah juga menciptakan kebebasan manusia. Dan disitulah kita juga melihat manusia itu jatuh ke dalam dosa karena manusia salah menggunakan kebebasan. Maka di sini, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, kerahiman Tuhan menuntun manusia mengarahkan kebebasannya untuk menyelaraskan dengan kehendaknya. Kalau itu terjadi, antara kehendak Tuhan yang menginginkan hidup di dalam diri kita, dan kemudian kehendak kita yang selaras dengan kehendak Allah, disitulah manusia hidup dalam damai dan kebenaran Tuhan. Jadi orang damai, orang hidup dalam kebenaran Tuhan itu jika dia menyelaraskan kehendak dan kebebasannya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau bagaimana kita bisa memahami ini, dan itu sebenarnya sulit untuk dilakukan kalau kita mengikuti Ekaristi. Pada lagu persembahan itu kan ada lagu yang mengatakan, yang liriknya tuh begini. Ambillah Tuhan kemerdekaanku. Itu kan. Kemerdekaan bisa juga dimengerti sebagai kebebasan. Itu kalau mau direnungkan, diramesi, itu pasti itu sangat berat sekali. Menyerahkan kebebasan, kemerdekaan kita kepada, seakan-akan kemudian kalau diserahkan, itu berarti kita sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Padahal diri kita, aku loh saya pengen begini Tuhan, aku saya pengen begitu Tuhan. Ya ternyata kalau mau direnungkan sulit. Tetapi ada hasilnya. Kalau kita mau bisa menyelaraskan, maka kita hidup dalam damai dan kebenaran Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, apakah yang akan terjadi jika manusia tidak menyelaraskan kehendak dan kebebasannya dengan kerahiman Tuhan? Bisakah manusia tidak menyelaraskan kehendaknya dengan kerahiman Tuhan? Bisa. Apa yang akan terjadi? Nah, mari kita melihat dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Dari Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Kita ingat-ingat lagi, situasi yang terjadi saat itu adalah memang Tuhan Yesus, dua perikop sebelumnya itu Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Lalu bacaan Injil harian Senin kemarin dikisahkan kesangsian dari orang-orang Farisi yang meminta tanda dari surga kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang posisinya Tuhan Yesus tidak punya roti dan kemudian mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Maka di sini para murid salah menginterpretasikan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus.
Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti seperti yang dilakukan ketika Tuhan Yesus menggandakan 7 roti untuk 4.000 orang? Telah dekilkah hatimu? Ya, tadi tidak disebutkan bagian terakhir, tapi kita bisa memakainya juga. Kamu mempunyai mata, tidak kamu lihat, kamu punya telinga, tidak kamu dengar. Apa yang ingin dikatakan dari Markus pasal 8, 14-21 ini adalah, dengan peristiwa Yesus yang menggandakan roti pada 2 perikop sebelumnya, ini ingin mengatakan kepedulian Yesus pada keselamatan murid-muridnya. Kita melihat bahwa ketika terjadi penggandaan roti itu dimulai dahulu dari sebuah keprihatinan, kepedulian Yesus yang melihat banyak orang yang mengikutinya belum makan saat itu. Dan disitulah Yesus mengatakan pada para muridnya soal memberi makan ini. Nah, ketika Tuhan Yesus mempunyai sifat belas kasih ini, peduli kepada orang banyak yang mengikutinya, itu juga yang menjadi representasi atau gambaran kepedulian Allah kepada manusia yang menginginkan kehidupan. Akan tetapi, para murid dalam bacaan Injil Markus 8 pasal 14-21 gagal menangkap kepedulian Yesus itu. Kenapa para murid gagal? Karena mereka masih hanya menangkap sekedar peristiwa penggandaan roti sebagai sesuatu yang menakjubkan. Belum sampai pada sebuah maksud mengapa Tuhan Yesus melakukan itu kepada banyak orang selain karena orang yang mengikutinya lapar, tetapi para murid belum sampai pada sebuah sikap untuk mempercayai apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai tindakan Allah yang peduli kepada manusia. Ya, Yesus mengerti, Yesus bisa mampu menggandakan roti. Mungkin dalam para murid, Yesus bisa dikatakan sebagai dukun atau ahli jampi-jampi yang bisa menggandakan sesuatu. Maka di sini, tetapi kita melihat maksud Yesus adalah, Yesus mengatakan berhati-hatilah tentang soal ragi orang Farisi dan Herodes, bukan soal rotinya, tetapi soal bahaya keraguan-raguan, ketidakpercayaan, dan ketidakmampuan membawa pesan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudari-saudari yang terkasih, tentu kalau ini Yesus mengatakan hal ini, mengingatkan kita akan bacaan Injil di hari Minggu kemarin. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Bahwa kalau menggenapi, berarti di situ ada sesuatu yang kurang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke surga. Memang betul, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tahu tentang segala hukum Taurat, adat istiadat, hukum Yahudi. Tetapi satu kekurangannya, yaitu bagaimana membawa atau mengaplikasikan, menghidupi hukum itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ya dijalankan aturan, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi belum sampai pada semangat hukum itu membawa belas kasih kepada Tuhan dan sesama. Maka disinilah yang kemudian diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya soal adanya bahaya keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketidakmampuan. Bahwa kalau mau ditarik, soal keraguan-raguan, ketidakpercayaan ini, kita bisa lihat dari perikop sebelum ini,
Markus 8 pasal 14-21 ini, di mana orang-orang Farisi masih meminta tanda dari surga kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak mengabulkannya. Ya, itu ingin mengatakan, itu loh sudah cukup, saya ini percaya. Nah, tapi orang Farisi belum juga percaya, aku sih minta ingin lagi. Nah, ini bahaya keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Nah, apa yang mau disasar kepada kita, akhirnya soal kembali kepada tema awal kita, kerahiman Tuhan mendidik umat beriman untuk percaya. Dan disinilah judul terakhir adalah Aku mengerti untuk percaya. Aku mengerti untuk percaya. Kalau bahasa Latinnya adalah intellego ut credam, seperti yang menjadi background dari slide ini. Apa artinya aku mengerti? Secara umum, aku mengerti itu adalah bisa dimaknai sebagai sebuah proses perjalanan hidup manusia, hidup kita, umat beriman, menemukan dan mencapai kerahiman Tuhan dengan akal budi. Jadi, khususnya Paus Yohanes Paulus sendiri, Paus Yohanes Paulus kedua, menyatakan percaya bahwa akal budi manusia itu bisa memahami kebenaran, bisa memahami kerahiman Tuhan dengan akal budinya. Tetapi tidak cukup hanya soal akal budi. Tapi kita lihat dulu, loh Romo bagaimana kok bisa manusia itu, diri kita bisa menemukan kerahiman Tuhan dengan akal budi kita? Ya, setidaknya proses itu nampak ketika umat beriman mampu merenungkan setiap pengalaman hidupnya. Mampu merenungkan setiap pengalaman hidupnya. Tentu Bapak Ibu yang terkasih, ya memang tidak setiap pengalaman itu harus kita tidak bisa merenungkan, tapi setidaknya kalau ada peristiwa apa, kita akan seperti Maria itu ya, menyimpan dalam hati dan berpikir, oh apa ya artinya ini ya? Tuhan berbicara apa ya ini ya kepada hidup saya? Gitu kan. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya matanya berkedip gini, gitu kan. Loh, ini apa artinya itu ya kan? Seringkali begitu mungkin ya. Atau vas bunga pecah, tidak ada apa-apa kok pecah loh. Ada apa ini gitu kan? Nah, ini salah satu kegiatan akal budi kita adalah ada apa ini merenungkannya. Itu adalah satu kegiatan akal budi, kita bisa merenungkan setiap pengalaman hidup kita. Dan setiap pengalaman hidup kita juga merupakan pengalaman hidup iman. Kita dikatakan umat beriman karena kita semua percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Maka tentu dengan setiap pengalaman yang kita lalui, kita selalu mencoba bagaimana merenungkan Tuhan itu berbicara apa dalam hidup saya. Nah, ketika kemudian memang tidak sampai pada tahap saat itu kita tidak bisa mengerti, memahami arti setiap peristiwa itu, dan kemudian pada satu titik di mana kita akan menemukan pengalaman hidup itu membuat kita percaya bahwa Tuhan hadir dan mendampingi hidup kita, serta ada kerinduan untuk hidup di dalam kerahiman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih,
Pada poin yang keempat ini saya sungguh masih teringat dengan cerita seorang umat, bukan umat Keuskupan Surabaya, ketika saya mengikuti retret, ada kesaksian iman. Di situ dia sharing soal pengalamannya, gagal dalam berusaha, mempunyai usaha, lalu bukan hanya mempunyai usaha, tetapi dia dihianati. Meskipun dia dalam posisi benar, ketika dalam pengadilan itu dia sampai naik ke pengadilan, dia pun kalah. Dia sampai pada titik hidup di mana ya ini sangat dia berada di bawah. Keluarganya juga sedang tidak baik-baik saja saat itu. Salah satu yang kemudian menguatkan dia adalah memang dia pada waktu itu mengalami jatuh, dan satu permenungan sederhananya dia itu begini. Aku ini kenapa harus mengeluh? Tuhan Yesus saja yang benar ketika mengalami kisah sengsara di pengadilan. Orangnya baik kepada semua orang. Itu loh yo kalah di pengadilan. Lah, pengalaman ketika umat ini berbicara soal pengalaman Yesus yang kalah di pengadilan sebagai orang yang benar, kemudian dikenakan kepada pengalaman hidupnya, maka disitulah timbul sebuah harapan untuk tetap berusaha dan percaya kepada Tuhan. Dan memang ketika dia menemukan titik itu, dia kemudian bangkit dan kemudian menemukan Tuhan sungguh-sungguh bahwa memang sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan dia. Cuma kadangkala pengalaman penderitaannya itu, kesusahannya itu menutup dia untuk percaya kepada Tuhan. Nah, itu salah satunya. Lalu kemudian soal aku mengerti. Aku mengerti bahwa misalnya kita mengerti membaca kitab suci, cinta kasih itu harus disertai dengan pengorbanan, gitu ya, seperti Tuhan Yesus. Berkorban itu berarti harus berani sakit. Nah, soal percaya adalah mengerti dan mampu membawa pesan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya mau ditarik cinta kasih yang penuh pengorbanan itu dalam hati, dalam pengalaman hidup kita, nah, jadi permenungan kita adalah kalau percaya adalah mampukah kita atau maukah kita untuk mengasihi sampai berkorban sampai titik darah penghabisan itu. Hidup kita berkorban untuk Tuhan dan sesama. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, percaya itu berarti juga menjadikan Tuhan sebagai jalan hidup kita. Mengerti iya, dan memang untuk sampai pada percaya, kita harus mengerti dahulu. Sama seperti kalau anak SD itu belajar doa Bapa Kami, sebelum dia tahu apa artinya doa Bapa Kami, dia kan harus hafal dahulu kan doa Bapa Kami, maka ditanyai terus, didikte, dibedai. Nah, setelah itu baru kemudian kita berikan pemahaman-pemahaman, semangat-semangat apa artinya doa Bapa Kami itu. Sehingga percaya adalah mengerti dan mampu membawa pesan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Tuhan sebagai jalan hidup kita. Dan puncak iman kepercayaan kita setidaknya, dan ini sering kali kita lakukan adalah dengan mendoakan aku percaya, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bahwa dalam doa aku percaya ini memang ada sebuah pengertian yang harus dimengerti. Ada sisi historisnya. Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Dan ada sebuah kepercayaan, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan ketika kebangkitan Yesus itulah, maka akan ada persekutuan para kudus, akan ada pengampunan dosa, akan ada kebangkitan badan, dan akan ada kehidupan kekal. Dan percaya inilah yang kemudian membawa kita pada keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Semoga renungan singkat ini bisa membuat kita semua, termasuk saya, ya kan, semakin percaya pada kuasa Allah, baik di dalam pengalaman suka maupun duka. Berkat Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih Romo atas Amin. renungan yang luar biasa, sangat memberkati kami semua pada sore